Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua praktikum metode kuantitatif sumber daya perairan dan perikanan. Sebelumnya perkenalkan, saya Lailatul Safitri akan menjelaskan terkait dengan penarikan contoh. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah mencatat dari file PowerPoint yang sudah diberikan oleh tim asisten. Kemudian teman-teman bisa menulis tambahan pada catatan teman-teman dari hasil penjelasan yang saya berikan atau saya sampaikan pada video penjelasan materi ini. Jadi nanti catatan yang teman-teman kumpulkan itu adalah catatan dari file PowerPoint yang telah diberikan dan juga penjelasan lebih lengkap terkait materi penarikan contoh dari apa yang saya jelaskan atau saya sampaikan di video ini. Nah, jadi teknik pengambilan sampel atau penarikan sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada pertemuan satu kemarin, kita sudah mempelajari atau sedikit membahas terkait dengan probability sampling atau penarikan contoh berpeluang, yang dimana di dalamnya itu ada PCAS, PCAB, PCAK, PCASIS, dan juga multi-stage random sampling. Nah, untuk pertemuan dua ini, kita akan lebih banyak membahas terkait dengan non-probability sampling atau penarikan contoh tidak berpeluang. Jadi, non-probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau individu anggota populasinya tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi artinya untuk yang non-probability ini jauh lebih sempit. Ada suatu kondisi di mana sampel tersebut dikenali atau diketahui oleh peneliti, sehingga peneliti tersebut menggunakan metode non-probability sampling ini. Sedangkan pada probability sampling, kondisinya kita tidak mengenal karakteristik dari sampelnya. Jadi kalau misal kita mengenal karakteristik sampelnya, maka kita menggunakan non-probability sampling. Simpelnya, jika kita mengenal orang, kita akan jauh lebih mudah memilih dibandingkan kalau kita tidak mengenal karakteristik dari orang tersebut. Kemudian di non-probability sampling ini, sampelnya dipilih dengan metode non-random atau tidak secara acak. Pemilihannya pun sangat tergantung dengan kebijaksanaan atau pertimbangan dari penelitinya. Kemudian non-probability sampling ini dapat digunakan tanpa kerangka sampel. Namun non-probability sampling ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat melakukan generalisasi hasil survei ke populasi dan juga tidak mungkin untuk mengukur tingkat ketelitian data dari sampelnya. Teknik sampling non-probability sampling ini memiliki 5 metode, diantaranya yaitu ada voluntary sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan juga accidental atau convenience sampling. Yang pertama ada voluntary sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel non-probability, di mana sampel merupakan individu yang secara sukarela mau menjadi bagian dalam penelitian, yang didasarkan pada kemudahan akses dan digunakan ketika penarikan contoh elemen tidak tersedia, atau untuk mendapatkannya perlu biaya yang besar. Jadi metode yang paling umum dari jenis sampling ini adalah sampling melalui telepon. Sampling semacam ini sering digunakan oleh stasiun televisi dan radio untuk mengumpulkan opini publik mengenai isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat nanti diminta untuk menelpon dan memberikan suara mereka dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya batasan jumlah orang yang dapat menelpon. Nah, hasil dari sampling menggunakan metode voluntary sampling ini sering tidak representatif. Hal itu dikarenakan tidak adanya batasan berapa kali orang yang sama dapat memberikan suara mereka. Jadi kemungkinan hasil sampling ini akan bias sangat besar. Nah, voluntary sampling ini memiliki beberapa kelebihan,
Di antaranya yaitu sederhana, tidak memerlukan biaya yang besar, data mudah dikumpulkan, dan memiliki peluang untuk menyediakan informasi kualitatif yang kaya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu peneliti tidak memiliki kontrol terhadap anggota populasi dan juga sampel respon sukarelanya ini selalu agak bias, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kuota sampling. Menurut Sugiono tahun 2001, kuota sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Dan menurut Margono tahun 2004, kuota sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana jumlah populasi tidak diperhitungkan, tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan cara memberikan quorum tertentu terhadap kelompok. Nah, kuota sampling ini terdiri dari dua jenis, yaitu pengambilan sampel kuota terkontrol dan pengambilan sampel kuota tidak terkontrol. Jadi, teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel yang distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan saja. Kuota sampling ini dilakukan dengan cara menentukan karakteristik sampling atau karakteristik sampel yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil sampel, misalkan kita memiliki populasi yang cukup besar, sedangkan sampel yang kita ambil itu terbatas. Nah, kita harus menentukan karakteristik seperti apa yang akan kita ambil. Nah, dengan menggunakan teknik atau metode kuota sampling ini, sebenarnya kita akan lebih mudah untuk mempersempit. Mempersempit apa? Mempersempit karakteristik yang kita bisa tentukan, sehingga sampel yang kita pilih adalah sampel yang berbobot dan juga memenuhi kuota yang kita perlukan. Nah, untuk kelebihan dari kuota sampling ini adalah mudah dilakukan, kemudian cocok untuk peneliti yang memiliki batasan waktu penelitian, hemat biaya, dan membantu dalam perbandingan yang mudah dari dua kelompok penelitian. Untuk kekurangannya, yaitu tidak memungkinkan pemilihan partisipan secara acak, kemudian meningkatkan resiko bias, dan juga hasil tidak akurat. Selanjutnya yang ketiga ada purposive sampling. Sesuai dengan judulnya, purpose, artinya ada tujuan. Jadi, teknik pengambilan sampel non-probability di mana peneliti menggunakan kriteria tertentu berdasarkan pengetahuannya untuk menentukan dan memilih individu yang akan dijadikan sebagai sampel. Nah, purposive sampling ini sering disebut sebagai judgmental sampling, selective sampling, atau subjective sampling. Kemudian, purposive sampling ini dapat dibagi menjadi 8 jenis, diantaranya yaitu ada maximum variation, homogeneous purposive sampling, typical case sampling, extreme atau deviant sampling, critical case sampling, total population sampling, theoretical, dan expert sampling. Jadi, purposive sampling ini dilakukan dengan cara memilih sampel langsung dituju dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Jadi purposive sampling ini lebih gampang, karena kenapa? Di purposive sampling ini udah langsung tinggal tunjuk aja gitu. Jadi di sini tidak semua populasi bisa dideteksi dengan jelas di mana mereka berada. Sebagai contoh, jika populasi kita adalah nelayan pengguna alat tangkap tertentu, bagaimana kita bisa menggunakan penarikan contoh berpeluang, maka cara yang termudah itu adalah kita datang ke suatu tempat, kemudian kita bertemu dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tertentu yang kita inginkan, maka orang tersebut atau nelayan tersebut dapat kita jadikan responden sesuai dengan syarat yang telah kita tentukan. Nah, untuk kelebihan dari purposive sampling ini, dia hemat biaya dan hemat waktu. Kemudian, metode yang tepat yang tersedia jika hanya ada sejumlah sumber data primer yang dapat berkontribusi pada penelitian dan efektif.
Untuk kekurangannya yaitu rentan terjadi kesalahan dalam penilaian, kemudian tingkat reliability yang rendah, dan tingkat bias yang tinggi. Selanjutnya ada snowball sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel non-probability yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasikan subjek potensial dalam studi berdasarkan informasi dari sampel atau objek penelitian sebelumnya. Dan digunakan dalam situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui dan langka. Nah, snowball sampling ini adalah pemilihan sampel dengan menggunakan teknik seperti permainan bola salju, di mana satu sampel akan menunjuk sampel lainnya hingga jumlah sampel yang dibutuhkan ini terpenuhi. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Jadi dia hanya tahu 1 atau 2 orang yang berdasarkan penilaiannya ini bisa dijadikan sampel. Nah, karena peneliti menginginkan sampel yang lebih banyak lagi, kemudian dia meminta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Contohnya gini, misalnya saya akan mewawancarai 10 penjual rajungan. Nah, kemudian saya kenal dengan si A sebagai penjual rajungan di salah satu pelabuhan perikanan. Nah, kemudian saya melakukan wawancara ke si A tadi. Dan setelah mewawancarainya, saya meminta penjual tersebut atau si A ini untuk menunjuk penjual rajungan lainnya untuk menjadi sampel saya. Dia menunjuk si B, yaitu sebagai penjual rajungan di pelabuhan perikanan yang lainnya. Kemudian saya melakukan wawancara lagi ke si B ini. Nah, setelah saya mewawancarainya, saya meminta si B ini untuk menunjuk lagi penjual rajungan yang lainnya yang bisa saya jadikan sampel. Dan seterusnya sampai dengan jumlah sampel saya ini terpenuhi. Gitu. Nah, untuk di snowball sampling ini, kelebihannya yaitu memungkinkan peneliti untuk dapat menjangkau populasi yang sulit dijadikan sampel bila menggunakan metode lainnya. Kemudian lebih cepat untuk menemukan sampel dan tentunya hemat biaya dan penelitian tetap dapat dimulai meskipun sampelnya kurang. Yaitu tadi dengan meminta rekomendasi atau rujukan dari sampel yang sebelumnya yang udah kita wawancara, kemudian kita suruh orang tersebut untuk menunjuk orang lainnya yang bisa kita jadikan sampel. Untuk kekurangannya yaitu kesalahan atau bias tidak dapat dihitung atau ditentukan. Kemudian sangat sulit untuk membuat kesimpulan dan keterwakilan sampel ini tidak terjamin. Selanjutnya ada accidental atau convenience sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel non-probability di mana pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Nah, biasanya ini hanya mencakup individu-individu yang paling mudah diakses oleh peneliti dan digunakan jika kerangka penarikan contoh tidak tersedia atau untuk mendapatkannya memerlukan biaya yang besar. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu accidental sampling adalah yang terjadi secara accident atau pemilihan sampel yang dipilih secara tidak sengaja atau kebetulan pada saat peneliti melakukan penelitiannya. Simpel saja, misalkan saya sedang melakukan penelitian. Nah, saya membutuhkan 20 orang nelayan yang akan diwawancara. Kemudian saya datang ke suatu tempat, misalnya saya datang ke suatu pelabuhan perikanan. Di tempat tersebut, saya menemukan beberapa orang yang sedang berdiskusi. Kemudian saya datangkan dan saya bertanya kepada mereka. Setelah saya bertanya, ternyata 5 orang di antaranya itu statusnya sebagai nelayan. Nah, kemudian saya langsung mengambil 5 orang nelayan tersebut untuk diwawancara. Nah, itu yang dinamakan sebagai sampel accidental yang ditemui secara tidak sengaja. Nah, di accidental sampling ini
dalam memilih sampelnya, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Jadi seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian accidental sampling ini merupakan metode yang sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajagan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Namun dalam beberapa kasus penelitian yang menggunakan metode ini hasilnya ternyata kurang objektif. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu hemat waktu dan biaya, kemudian lebih mudah dilakukan dan pengumpulan datanya lebih cepat. Untuk kekurangannya yaitu sangat rentan terhadap bias, tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan seluruh populasi, dan tidak sesuai untuk penelitian deskriptif. Nah, jadi secara garis besar, non-probability sampling ini memiliki resiko yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan probability sampling. Kenapa? Kalau di probability sampling ini, kondisinya kita tidak mengenal karakteristik sampling, sehingga kita cenderung memilih secara random. Sedangkan pada non-probability sampling, kita sudah mengenal karakteristik populasi, sehingga kita lebih leluasa untuk selektif dalam memilih sampelnya. Tujuannya apa? Karena pada dasarnya ketika kita memilih sampel, harapannya adalah sampel yang kita pilih adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik dari populasi yang kita inginkan. Sehingga apa? Sehingga dengan kita melakukan hal tersebut, error yang kita dapatkan bisa sangat kecil sekali. Jadi kita bisa menekan angka error. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.